Perkenalkan, nama saya Mikhail Tematea. Saya di sini akan menjelaskan tentang VOC sampai etis. Foreign Out Indies Company atau VOC adalah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia. Pada waktu itu, VOC melakukan monopoli yang luar biasa terhadap jalur perdagangan rempah-rempah. Selain itu, VOC memiliki 6 bagian, yaitu ada di Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Walaupun VOC adalah badan atau institusi dagang umum, namun memiliki legitimasi penuh dari negara dengan diberikannya berbagai fasilitas-fasilitas. Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena di mana perdagangan rempah-rempah yang dikuasai oleh Portugis pada abad ke-16, di mana Portugis bekerja sama dengan Jerman, Spanyol, dan Italia, yang menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan sentral dalam mendistribusikan barang di Asia. Akan tetapi, lahir persaingan yang ketat antara setiap pedagang Belanda. Hal ini ditenggarai oleh persaingan harga rempah-rempah, dan di sisi lain, harga rempah-rempah di Eropa juga merosot. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka didirikannya perusahaan dagang bernama Foreign Out Indies Company, atau kita kenal sebagai VOC. VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal pertama dari VOC adalah Peter Booth dan tidak berlangsung lama digantikan oleh Jan Pietersen Coen. Tujuan berdirinya VOC: 1. Menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, yaitu East India Company atau kita kenal dengan EIC. Yang kedua, menguasai pelabuhan serta kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Republik Batak. Republik Batak atau Republik Batak kadang disebut juga Persemakmuran Batavia adalah nama suatu republik yang didirikan di Belanda antara tahun 1795 sampai dengan 1806, yang dibentuknya mengikuti model Republik pertama Prancis. Republik Batavia diproklamasikan pada 19 Januari 1795, yaitu sehari setelah Wali Negara William V van Oranje-Nassau melarikan diri ke Inggris. Kemudian pada tanggal 4 Maret, sebuah pohon simbol kebebasan ditanam di depan balai kota Amsterdam. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa Belanda atau Kurtulstelsel merupakan aturan yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch di masa penjajahan pemerintahan kolonial Belanda pada 1830. Sistem ini mewajibkan masyarakat Indonesia untuk memberikan tanah garapannya seluas 1/5 atau 20% dari luas total untuk ditamani komoditas ekspor seperti teh, kopi, dan kakao. Hasil panen tersebut wajib dijual ke pemerintah Belanda dengan harga yang sudah diterapkan. Jika ada masyarakat yang tidak punya tanah garapan, maka ia harus bekerja di kebun milik pemerintah Belanda selama 1/5 tahun atau sekitar 66 hari. Hal ini sebagai pajak karena tidak menyetor hasil panen kepada pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda menetapkan aturan di sistem tanam paksa Belanda kepada masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, rakyat Indonesia yang tidak memiliki tanah di pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Yang kedua, kelebihan hasil produksi pertanian dari rakyat kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Yang ketiga, penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan atau pribadi. Tanah rakyat dapat dijual atau disewakan, dan tenaga kerja dapat dijual. Oleh karena itu, terdapat kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan.
Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang, yaitu nomor 1, Undang-Undang Perbendaharaan atau Compatibilities Wet. Undang-undang yang dikeluarkan pada 1864 ini mengatur setiap anggaran belanja Hindia Belanda yang harus disahkan oleh parlemen yang melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Nomor 2, Undang-Undang Gula atau Suiker-Sweat. Undang-undang yang disahkan pada 1870 ini mengatur perpindahan monopoli tanam tebu dari pemerintahan ke tangan swasta. Nomor 3, Undang-Undang Agraria atau Agraris-Wet. Undang-undang ini dikeluarkan pada 1870 untuk mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Politik etis atau bisa disebut balas budi. Program politik etis dibagi menjadi 3, yaitu edukasi, imigrasi, dan irigasi. Politik etis juga terjadi penyimpangan, yaitu 1, dalam bidang edukasi, adanya diskriminasi dalam pendidikan. Nomor 2, dalam bidang imigrasi, bukan meratakan penduduk tapi tujuannya untuk memenuhi tenaga kerja di luar Jawa. Nomor 3, di dalam bidang irigasi, untuk mengakhiri perkebunan Belanda. Dampak politik etis yaitu 1, pembangunan sapras yang menunjang pertanian. Nomor 2, sarana transportasi. Dan nomor 3, munculnya pelajar. Dan yang keempat, pemerataan penduduk. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing, genep menit.